Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, silakan duduk. Ya, udah nyaman duduknya? Sudah? Sudah. Oke, ini dengan Mbak Nafis ya? Iya benar. Oke, benar Mbak Nafis yang kemarin menghubungi saya lewat chat buat janji temu konseling ya? Iya. Iya, oke. Mbak Nafis ini tadi dari mana? Saya dari rumah. Oh, dari rumah. Iya. Rumahnya di mana? Di Kabupaten Malang, Gunung Legi. Oh, di Gondang lagi jauh ya berarti dari sini ke sana. Naik apa ini tadi? Sepedaan sendiri. Oh, sepeda sendiri. Berarti PP ya dari rumah ke sini? Iya benar bebek. Oh, itu tiap hari? Tiap hari. Tiap hari. Kalau lagi macet gitu tambah ini ya, ganggu ini perjalanannya soalnya Malang sekarang sering macet. Oh setiap hari ya kalau macet. Setiap hari ya? Iya. Oke, di sana juga sering macet ya? Sering kali macet. Oke, sering macet. Baik, sesuai sama janjian kita di chat yang semalam itu bahwa kita hari ini akan melakukan konseling. Jadi agendanya Mbak Nafis nanti bisa menceritakan permasalahan dan hal-hal yang mengganjal diri Mbak Nafis. Kegiatan Mbak Nafis ini secara terbuka dan sukarela, bisa secara terbuka saja, dan juga untuk hal pribadi nantinya juga nggak usah khawatir karena nanti kerahasiaannya akan terjamin gitu ya. Kemudian Mbak Nafis sebagai konselor dan juga Ibu sebagai konselor. Oh ya, sudah tahu nama Ibu? Belum ya, baik. Ibu perkenalan dulu, nama Ibu Yusni Maulida, bisa dipanggil Ibu Yusni saja nantinya ketika sesi konseling berjalan seperti itu. Kemudian untuk konseling hari ini kita sepakati karena Ibu juga ada agenda berlangsung selama 30 menit. Apakah cukup? Cukup ya. Oke, baik. Konseling nanti akan berjalan selama 30 menit ke depan. Mbak Nafis bisa menceritakan permasalahan dan hal-hal, dan juga kita cari solusinya bersama-sama. Baik. Oke, baik. Mbak Nafis boleh menceritakan? Saya ini kan PP Bu ya. Nah, saya itu sering telat gitu waktu kuliah. Nah, saya tuh ngerasa telatnya itu karena saya tuh susah tidur. Saya bangun juga susah, susah tidur, bangun juga susah gitu, sehingga saya kan selama 1 jam perjalanan. Nah itu harusnya saya sebelum 1 jam berkuliah itu saya harus berangkat, tapi karena saya sering susah bangun pagi, jadinya saya sering terlambat kelas gitu. Kadang terlambatnya 15 menit, setengah jam gitu karena bangunnya susah kesiangan gitu. Untuk masalahnya saya saat ini. Oke, mau tidur susah, mau bangun pun juga susah gitu ya. Oke, apa yang membuat Mbak Nafis ini kesusahan tidur nih? Sampai paginya pun juga susah bangun gitu. Kalau susah tidur saya nggak tahu ya Bu kenapa. Sebenarnya saya ngerasa capek kan karena PP gitu, pulang kuliah itu capek sebenarnya. Tapi ngerasa ngantuk gitu ya. Tapi pas mau dibuat tidur itu nggak ngantuk gitu, nggak pengen tidur gitu rasanya. Terus kadang saya tuh malah main HP gitu kan, rencananya biar kayaknya nanti scroll TikTok atau lihat YouTube gitu bisa sampai ketiduran gitu, malah nyatanya malah keasikan gitu nonton TikTok sama nonton YouTube, jadinya susah tidur gitu. Kadang waktu pernah juga saya HP-nya saya taruh gitu kan, saya matiin, saya cas gitu, tapi susah gitu untuk tidur gitu. Terus bangun paginya juga susah karena kayak ngerasa masih capek gitu, masih ngantuk gitu sih Bu. Oke, Mbak Nafis ini kurang tahu ya kenapa kok nggak bisa tidur, kayak bisa dikatakan insomnia gitu ya. Terus akhirnya dicoba scroll TikTok, lihat YouTube biar bisa ngantuk, ternyata nggak ngantuk-ngantuk, akhirnya nggak bisa tidur, akhirnya besok paginya pun masih ngantuk gitu. Kalau tidur biasanya jam berapa? Saya itu di atas jam 12 gitu Bu, di atas jam 12, jam 1 gitu, kayak udah kebiasaan gitu. Kalau sebelum jam 12 itu saya nggak bisa tidur, terus baru di atas jam 12 itu saya baru ngerasa baru ngantuk gitu, baru bisa tidur jam 1 gitu. Oke,
Berarti Mbak Nafis ini kalau tidur ini sering tengah malam banget gitu ya? Begadang gitu. Oke, begadang akhirnya besok paginya susah bangun, terus karena perjalanannya jauh juga akhirnya terlambat masuk kelas. Nah, ketika terlambat ini apakah sering? Sering sih Bu. Sering. Iya, Bahkan hampir setiap hari. hampir kayaknya setiap kelas pagi sih Bu, setiap hari Rabu Kamis gitu Oh, selalunya telat di pagi. oke. Kemudian respon dari dosen atau teman-teman bagaimana? Kalau dari dosen sebenarnya kalau telat di atas 10 menit langsung itu sih Bu, nggak dianggap masuk kelas gitu, di alfa gitu, tapi tetap masuk kelas, itu konsekuensinya. Terus kadang teman-teman juga "Kok bisa sih telat terus gitu, bangun yang lebih pagi gitu." Kadang juga dibantu sama teman-teman buat dibangunin, tapi sama aja ya, tetap aja susah gitu. Oke, baik. Mbak Nafis ini telah menceritakan permasalahan Mbak Nafis dari PP perjalanan jauh, kemudian susah tidur, hingga akhirnya paginya itu bangunnya terlambat dan juga waktu datang ke kelas ini juga terlambat. Oke, dari permasalahan Mbak Nafis ini, apa sih yang ingin Mbak Nafis capai atau tujuan Mbak Nafis saat mengikuti konseling ini apa? Tujuan saya itu saya bisa tidur sebelum jam 12 Bu, minimal sebelum jam 12, terus saya nggak susah bangun lagi gitu dan nggak telat lagi untuk kelas. Oke, tujuan Mbak Nafis adalah ingin segera cepat tidur gitu ya, agar nantinya bisa lebih fresh saat bangun dan tidak terlambat lagi waktu ke kelas. Oke, baik sekali. Nah, ini Ibu ada perumpamaan. Nah, ketika suatu malam ini Mbak Nafis ini bisa tidur lebih cepat nih jam 10, kemudian besok paginya itu bisa bangun lebih cepat dan juga nggak terlambat lagi waktu ke kelas. Nah, itu bagaimana cara agar Mbak Nafis bisa sesuai dengan perumpamaan itu? Kalau menurut saya kayaknya harus, tadi kan saya bilang kalau main HP kan juga semakin nggak bisa tidur gitu, kayaknya HP-nya harus saya taruh 1 jam sebelum waktu tidur gitu. Terus di jam waktu tidurnya itu jam 10, jadi jam 9 HP-nya sudah harus saya taruh. Terus mungkin sebelum tidur kayaknya itu sih Bu, kayak peregangan gitu loh, biar badannya nggak capek-capek gitu, kayaknya yang harus dilakukan ya. Terus bangunnya juga di alarm lebih pagi lagi, terus di alarm yang runtut gitu, kayak selang 15 menit itu di alarm mulai dari jam 4:30, terus jam 5 kurang 15 menit, jam 5 gitu, kayaknya harus di alarm kayak gitu deh, biar bunyi terus gitu HP-nya biar cepet bangun gitu. Terus kalau kayak gitu minta tolong ke orang rumah kayaknya, soalnya nggak pernah minta tolong ke orang rumah gitu buat bangunin gitu. Kadang sama orang rumah dibanguninnya pas udah mepet juga gitu, kayaknya itu sih yang harus saya lakukan. Oke, baik sekali ya upaya-upaya yang akan Mbak Nafis lakukan ketika nantinya Mbak Nafis akan bisa tidak terlambat lagi masuk ke kelas. Kemudian ketika Mbak Nafis sudah berhasil melakukan hal tersebut, nah bagaimana respon dari orang-orang di sekitar Mbak Nafis seperti teman, guru, dan juga orang tua Mbak Nafis? Kalau dari orang tua kayaknya bakal ini sih, senang sih, nggak susah dibangunin lagi gitu anaknya gitu, terus bisa tidur lebih cepat. Terus kalau teman-teman kayaknya juga akan senang juga gitu, saya nggak telat lagi. Terus kalau dosen kemudian juga nggak bakal capek ngasih nilai ngasih presensi A lagi gitu. Jadinya saya nggak dapet alfa lagi gitu, masih yang masuk kelas gitu kalau nggak telat. Oke, pastinya akan mendapat respon yang positif ya dari orang-orang sekitar. Kemudian upaya apa lagi yang akan Mbak Nafis lakukan selain hal-hal yang disebutkan Mbak Nafis tadi?
belum kepikiran sih Bu, kayaknya masih itu saja yang harus saya lakukan. Oke, hal-hal yang tadi yang Mbak Nafi sebutkan itu tadi sudah bagus ya. Mulai dari sebelum tidur itu melakukan peregangan dulu, kemudian mencoba mematikan handphone. Nah, kalau handphone ini kan pastinya ada notifikasi yang mendistract kadang ya, biar kita bisa lihat handphone, akhirnya nanti lama nggak tidur-tidur gitu. Nah, itu ada fitur jangan ganggu. Nah, itu bisa digunakan juga. Iya, benar. Oke, kemudian tadi disebutkan ini membuat alarm lebih pagi lagi biar bangunnya juga bisa lebih cepat gitu ya. Upaya Mbak Nafis ini sudah bagus sekali. Kemudian ketika ada hambatan atau kendala saat Mbak Nafis melakukan upaya tersebut, apa yang akan Mbak Nafis lakukan? Kalau misalnya ada hambatan, kayaknya saya akan berusaha lagi ya Bu untuk menerapkan tadi yang harus saya lakukan gitu. Terus juga minta tolong orang kadang atau enggak teman-teman nanti suruh nelponin sampai bangun, seorang tua suruh bangunin sampai bangun juga gitu sih kayaknya yang harus dilakukan. Oke, mencoba menghindari hal-hal yang mendistract progresnya Mbak Nafis ya. Kemudian juga minta orang-orang di sekitar seperti orang tua. Oke, baik sekali. Di sini Ibu memiliki skala. Nah, skalanya ini dari angka 1 sampai angka 10. Nah, kalau angka 1 ini Mbak Nafis masih belum memiliki kendali sepenuhnya atas masalah Mbak Nafis. Kalau angka 10 ini Mbak Nafis punya kendali sepenuhnya atas masalah Mbak Nafis. Nah, dari angka 1 sampai angka 10 ini kira-kira Mbak Nafis di angka berapa? Saya merasa kalau sekarang saya masih di angka 6. Oke, angka 6. Kenapa angka 6 Mbak Nafis? Karena saya masih kepikiran gitu kan Bu untuk apa yang harus saya lakukan gitu, belum nyampe ke saya bisa benar-benar melakukan hal tersebut yang saya sebutkan tadi gitu sih. Masih di nomor 6. Oke, masih di angka 6 ya. Karena masih belum juga mencoba melakukan upaya yang telah Mbak Nafis sebutkan tadi. Kemudian bagaimana agar Mbak Nafis ini bisa punya kendali sepenuhnya atas masalah Mbak Nafis? Jadi dari angka 6 bisa ke angka 10. Nah, bagaimana? Biar saya sampai bisa 10 tentunya saya harus melakukan upaya-upaya yang saya sebutkan tadi dengan tidur lebih cepat, bangun lebih pagi gitu agar nggak telat lagi gitu. Itu sih Bu yang harus saya lakukan biar bisa nyampe ke angka 10 gitu. Oke, baik sekali. Sudah bagus sekali dari Mbak Nafis, sudah menceritakan upaya-upaya dan juga hal-hal yang akan Mbak Nafis lakukan ke depannya. Bisa Ibu simpulkan dari awal sampai akhir sesi konseling ini, Mbak Nafis ini menceritakan kalau permasalahannya ini sering terlambat ke kelas karena perjalanan jauh dan juga Mbak Nafis ini malamnya susah tidur, akhirnya bangunnya pun juga susah. Kemudian upaya-upaya yang akan Mbak Nafis lakukan tadi tujuannya juga sudah dikatakan oleh Mbak Nafis bahwa Mbak Nafis ini ingin berubah dan ingin tidak terlambat lagi masuk ke dalam kelas dengan mematikan handphone agar tidak kedistrak nonton TikTok dan YouTube ya tadi. Kemudian mencoba ini membuat alarm lagi lebih pagi agar bangunnya ini bisa lebih cepat dan bisa prepare lebih baik agar tidak terlambat masuk ke kelas. Oke, sudah bagus sekali dari Mbak Nafis. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya ini disepakati di waktu dan jam kayaknya sama kayak hari ini ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya itu akan dilaksanakan di jam dan waktu yang sama dengan hari ini ya. Baik, karena waktunya sudah 30 menit sudah berlalu dan Ibu setelah ini ada agenda, Ibu cukupkan untuk konseling hari ini. Semoga dengan Mbak Nafis bercerita dan kemudian upaya-upaya yang telah dikatakan tadi oleh Mbak Nafis bisa terlaksana dan bisa
membuat perubahan yang baik bagi diri Mbak Nafis, gitu ya. Amin. Iya, amin. Bagaimana perasaan Mbak Nafis setelah mengikuti konseling? Saya merasa lega sih, Bu, karena sudah cerita ke ibu, terus saya juga jadi tahu gitu apa yang harus saya lakukan biar bisa tidur lebih cepat, bangun lebih pagi, dan agar nggak telat lagi gitu sih, Bu. Oke, baik. Semoga konseling ini bisa bermanfaat kepada perubahan Mbak Nafis ke depannya ya. Ibu akhiri, Mbak Nafis bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Hati-hati. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, iya, silakan duduk. Oke, duduknya sudah nyaman? Sudah. Oke, sudah ya. Ini kan yang Mbak Nafis kemarin itu ya, yang di minggu kemarin itu. Iya, benar. Oke, Mbak Nafis ini tadi dari mana? Dari Gondang Dia lagi juga? Iya. Oh, oke, PP dari rumah. Apa ini? Di jalan lancar atau macet? Tadi macet banget sih, Bu, karena banyak anak sekolah gitu kayaknya ya, jadi macet banget. Oh, macet banget ya pagi-pagi Iya. ini ya. Oke, kemudian Mbak Nafis, apa ada kelas? Kelasnya nanti Bu, siang. Oh, nanti siang. Atau kuliah apa? Mata kuliah itu apa namanya, tentang anak berkebutuhan khusus. Oh, anak berkebutuhan khusus. Iya. Berarti ini ya belajar disabilitas, kemudian sekolah inklusi gitu-gitu ya. Iya, benar, Bu. Mengenal Oke. anak disabilitas. Seru nggak sih belajar gitu? Terus belajar bahasa isyarat juga nggak? Iya. Iya, di kelas ya. Belajar sedikit. Oke, belajar sedikit. Baik, untuk pertemuan konseling kita pada hari ini telah disepakati ya dari pertemuan sebelumnya dilaksanakan pada jam dan waktu yang sama. Kemudian juga sesi konseling ini Mbak Nafis sebagai konseling dan Ibu sebagai konselor Ibu akan memfasilitasi Mbak Nafis untuk memantau progres dari pertemuan sebelumnya untuk perubahan dari penetapan solusi yang telah Mbak Nafis lakukan, dan Mbak Nafis nantinya akan menceritakan progres dan perkembangan Mbak Nafis selama seminggu ini setelah pertemuan konseling sebelumnya. Kemudian untuk kesepakatan sesi konseling ini dilakukan selama 30 menit. Apakah cukup? Cukup. Cukup ya, insya Allah. Kemudian Mbak Nafis nantinya bisa menceritakan progresnya dan sama, tidak perlu khawatir karena kerahasiaannya nanti akan terjamin. Oke, berdasarkan pertemuan sebelumnya ini Mbak Nafis telah menetapkan tujuan perubahan dari Mbak Nafis ini. Mbak Nafis akan mematikan handphonenya sebelum jam 10 ya, agar bisa tidur lebih cepat, kemudian mencoba fitur jangan ganggu, kemudian membuat alarm yang lebih pagi agar bangunnya lebih pagi biar persiapannya untuk berangkat ke kelas ini bisa lebih baik dan juga tidak terlambat lagi untuk datang ke kelas pagi. Oke, dari tujuan-tujuan yang Mbak Nafis sebutkan di pertemuan sebelumnya ini, bagaimana progres perkembangan atau upaya yang telah dilakukan oleh Mbak Nafis? Kan habis konseling itu kan saya mencoba untuk nggak jam 9 udah matiin HP kan, tapi saya lupa ngaktifin itu mode jangan ganggunya itu, sehingga pas saya udah mau tidur gitu ada notif malah ada notif, sehingga saya malah buka HP. Saya buka HP terus jadi kan ada teman-teman ngirim video di TikTok kan, Bu. Saya lihat tuh videonya, terus malah saya lanjut scroll gitu sampai nggak sadar tiba-tiba udah jam 12 malam. Terus habis itu sehingga saya bangunnya, saya juga lupa ngomong ke orang tua juga buat bangunin, terus lupa setting alarm yang
lutut gitu dari lebih pagi itu saya juga lupa sehingga saya besoknya masih telat masih Oke. bangun telat, terus kelasnya juga telat. Terus habis itu saya kan pulangnya jam 3 kan Bu, saya tuh langsung pulang, terus saya langsung bersih diri. Habis itu saya kan alhamdulillah lagi nggak ada tugas kan Bu, jadinya saya benar-benar bisa istirahat gitu. Terus saya coba ingat-ingat apa yang harus saya lakukan pada waktu itu. Jam 9 saya matiin HP, langsung saya matiin Bu, nggak saya mode jangan ganggu gitu kan. HP saya kalau meskipun mati alarmnya kan bisa tetap hidup gitu kan. Nah terus HP-nya saya matiin, terus saya kayaknya waktu itu terakhir lihat jam itu setengah 10, terus tiba-tiba alarm saya sudah bunyi jam setengah 5 gitu. Nah saya waktu itu ngerasa kalau seger banget gitu badan saya gitu Bu. Habis itu saya langsung sholat, siap-siap kuliah gitu. Saya berangkat kurang jam 6 kurang gitu, sehingga saya bisa nyampe kelas itu jam 7 kurang. Terus kan saya di kelas tuh cuma ada beberapa orang kan Bu. Terus teman-teman saya langsung kayak, wih tumben gitu dan nyampe gitu. Terus saya juga ngerasa seneng kan, saya nggak telat lagi di hari Kamis itu, soalnya kan biasanya saya telatnya di hari Rabu Kamis. Nah habis itu saya sampai hari Jumat itu saya masih bangun pagi gitu, bisa bangun pagi sama tidur cepet. Nah di hari Sabtunya, malam minggunya itu saya malah kayak ngerasa, duh malam minggu aja loh, besok hari Minggu gitu bisa bangun siang gitu. Akhirnya saya waktu itu nonton YouTube sampai jam 1:30 kayaknya Bu. Terus saya bangunnya jam sekitar jam 8 gitu. Terus ternyata berpengaruh ke di minggu malamnya gitu, saya jadi susah tidur lagi. Terus saya Senin itu juga bangunnya susah lagi gitu. Terus akhirnya tapi Senin itu alhamdulillah saya nggak telat. Terus habis itu Selasa malam kemarin itu saya bisa tidur lebih cepat lagi. Terus tadi bangunnya juga pagi gitu. Oke, baik. Dari progres perkembangannya Mbak Nafis ini diceritakan mulai hari Rabu, Kamis, Jumat sampai ini tadi ya. Itu ada naik turunnya, ada bolongnya juga, ada yang ke-distract, ada yang sudah bisa seharian itu tidurnya cepat dan besok paginya fresh, nggak terlambat gitu. Baik, bagaimana cara Mbak Nafis ini mengatasi hal-hal yang membuat distract upaya Mbak Nafis tadi? Saya tuh ngerasa ternyata kalau saya tidurnya lebih lama gitu, saya jadinya malamnya itu jadi susah tidur kan Bu. Jadinya saya kayak langsung ngasih jam, pokoknya saya jam 10 sudah harus tidur, jam setengah 5 saya sudah harus bangun gitu. Kalau gitu kan saya ngerasa pas gitu waktu untuk tidurnya gitu. Kalau saya tidurnya kemalaman terus bangunnya kesiangan, itu jadinya malamnya kayak langsung susah tidur lagi gitu. Kayaknya harus konsisten kayak gitu Bu, biar bisa tidur lebih cepat dan bangun lebih pagi. Oke, baik. Upaya yang akan Mbak Nafis lakukan ke depannya biar konsisten ini sudah baik sekali ya. Mbak Nafis sebutkan tadi bahwa harus menetapkan jam sekian sampai jam sekian agar tidurnya ini lebih cepat dan waktu tidurnya ini lebih lama biar bangun paginya ini lebih fresh gitu. Kemudian tadi dikatakan waktu tidak terlambat lagi ke kelas ini ada respon dari teman-teman ya? Iya, ini bagaimana responnya? Ya gitu teman-teman, kayak kan saya baru masuk itu hanya ada beberapa kayak 3 orang 4 orang gitu kan. Terus gini teman-teman, lah tumben sudah nyampe gitu, biasanya kalau di hari Rabu Kamis telat gitu. Oke, baik sekali ya. Teman-teman terkejut lah bisa dibilang begitu ya, karena
Mbak Nafis sudah bisa tidak terlambat lagi waktu hari Rabu dan hari Kamis. Kemudian bagaimana respon dari kedua orang tua di rumah dan juga dosen? Kalau kedua orang tua di rumah itu senang sih Bu, kayak saya bisa bangun pagi gitu, apalagi kan bantu saya juga untuk bangun kan, meskipun saya pakai alarm kan orang tua juga bantu buat bangunin gitu. Akhirnya kayak senang gitu lihat anaknya nggak keteteran lagi gitu kalau berangkat pagi. Oke, baik. Senang ya respon dari orang tua. Kalau dari dosen? Oh ya, kalau dari dosen itu eh kayak langsung kan waktu di absen itu gini, ini Umi Nafisa telat lagi gitu, Pak enggak, baca saya masuk angkat tangan, oh enggak Pak, saya sudah di kelas gitu, langsung Gitu. oh iya bagus gitu kan. Oh, baik ya responnya ya. Alhamdulillah mendapat respon yang baik dari orang tua, kemudian teman dan juga dosen. Oke, di sini Ibu ada skala rentangnya ini dari angka 1 sampai angka 10. Nah, di angka 1 ini Mbak Nafis merasa bahwa tujuan Mbak Nafis yang telah disebutkan itu masih belum tercapai gitu. Untuk angka 10 ini Mbak Nafis sudah mencapai semua tujuan Mbak Nafis sepenuhnya. Dari angka rentangan 1 sampai angka 10, Mbak Nafis kira-kira di angka berapa? Saya sekarang di angka 8. Saya ngerasa di angka 8. Di angka 8, cukup tinggi ya. Oke, baik. Bagaimana cara Mbak Nafis ini bisa meningkatkan angkanya sampai ke angka 10 nih, biar semakin bisa mencapai semua tujuan-tujuan Mbak Nafis? Tadi kan saya masih banyak distraksinya kan Bu, kayak notif dari teman-teman, terus kadang masih ngerasa kayak ala besok libur gitu, besok kelasnya siang gitu, kayaknya saya harus menghindari itu. Terus saya juga tadi sudah berencana untuk menetapkan jam, untuk jam segini, jam 10 harus sudah tidur, jam setengah 5 sudah harus bangun gitu. Kayaknya harus saya lebih konsisten lagi gitu agar bisa nyampe ke angka 10. Oke, baik sekali ya Mbak Nafis mulai semangat untuk menentukan upaya-upaya Mbak Nafis ke depannya agar lebih konsisten dan bisa mencapai semua tujuan yang telah Mbak Nafis katakan. Baik, dari awal sampai akhir konseling ini bisa Ibu simpulkan bahwa Mbak Nafis bisa sudah mencoba upaya-upaya yang telah Mbak Nafis lakukan untuk mencapai tujuannya Mbak Nafis, tapi juga masih ada beberapa distract sehingga masih belum konsisten dalam menerapkan upayanya begitu. Kemudian juga telah ditetapkan lagi Mbak Nafis akan mencoba mulai konsisten lagi untuk tidurnya ini lebih cepat dengan mengurangi distraction dari teman-teman, bisa langsung mematikan HP, kemudian mencoba membuat alarmnya ini konsisten agar bisa bangun lebih pagi lagi gitu. Baik, semoga upaya yang akan Mbak Nafis lakukan ke depannya ini bisa lebih konsisten lagi, kemudian bisa mencapai ke tujuan-tujuan yang telah Mbak Nafis tetapkan sebelumnya. Oke, baik. Karena waktunya sudah habis ya, sudah 30 menit berlangsung. Ibu cukupkan untuk sesi konseling kita hari ini. Kemudian untuk kebutuhan pertemuan konseling berikutnya, apakah Mbak Nafis masih memerlukan pertemuan dengan Ibu? Kayaknya sudah kayaknya Bu ya. Tapi nanti kalau semisal saya masih ngerasa susah lagi atau ada masalah lain, nanti saya menghubungi. Oke, baik. Mbak Nafis merasa sudah cukup ya untuk pertemuan konselingnya di pertemuan kali ini. Kemudian kalau Mbak Nafis membutuhkan nanti bisa menghubungi Ibu saja langsung untuk kita membuat janji temu lagi seperti itu ya. Baik, kita akhiri untuk sesi konseling kita hari ini. Semoga upaya-upaya dan perkembangan Mbak Nafis ke depannya ini bisa semakin konsisten dan bermanfaat bagi perubahan diri Mbak Nafis. Oke, terima kasih telah meluangkan waktunya kembali untuk melakukan pertemuan konseling hari ini. Bagaimana perasaan dari Mbak Nafis? Saya lega sih Bu, kayak saya bisa
ternyata saya bisa berubah gitu. Dengan selesai melakukan konseling, saya bisa langsung melakukan hal-hal yang bisa membuat saya ini berubah gitu. Oke, baik sekali ya. Terima kasih Mbak Nafis. Semoga kedepannya bisa semakin lebih baik lagi. Oke, Mbak Nafis bisa kembali melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama, hati-hati. Iya.